Sebenarnya Mbak Maria, kalau kita melihat investasi asingnya tentu kita harus secure ya, investasinya aman dan garansi kepastiannya seperti apa. Nah, walaupun jangankan asing, kita sendiri saja di lokal kadang-kadang worry nih, seperti yang baru terjadi. Banyak anggota kami, pelaku usaha nikel yang tiba-tiba mendapat surat. Nah, sedangkan mereka sudah berinvestasi. Nah, itu aja kami menanyakan kepada pemerintah, jaminannya seperti apa, kepastiannya seperti apa. Nah, yang kedua lagi, apalagi asing bertanya, kan di Indonesia peraturan berubah-berubah ya. Mereka jaminannya seperti apa nih jika sudah berinvestasi, ternyata aturannya pada saat masuk berubah lagi. Tapi sebenarnya lebih kami fokus Mbak Maria saat ini ya, kalau dari kami, dari sisi hulu, kami menyampaikan kepada pemerintah untuk mungkin kita menambah dari negara lain, biar tadi saya sampaikan balancing. Yang sayangnya yang saat ini kami bahas, dengan begitu masifnya investasi untuk khusus nikel, olahan nikel, kami khawatir untuk cadangan nikel. Ya, sustainable-nya seperti apa jika semua olahan industri nikel saat ini tidak begitu memperhatikan sustainable cadangan kita. Oke. Ya, data kami kan untuk 27 pabrik yang saja dari total 81 itu memakan kebutuhan biji nikel sampai 250 juta ton loh. Mhm. Nah, ini berlangsung berapa lama? Nikel nggak beranak, nikel tidak bertelur, tidak Betul, berbuah betul, kembali. betul. Maaf. Dan ini kan harus dijaga ketahanan cadangan si nikel kita. Ya, jadi kami juga beberapa kali kami dari asosiasi menyampaikan kepada pemerintah untuk satu, pembatasan kadar biji nikel. Mhm. Sehingga biji nikel kadar rendah bisa terolah maksimal, jangan hanya biji nikel kadar tinggi. Yang kedua, batasin juga olahan-olahan nikel pabrik-pabrik baru, jangan terlalu begitu banyak sehingga kita mendukung olahan yang sudah ada, yang sudah berdiri, yang sudah Mhm. konsumsi maupun perencanaan. Stop sehingga kita bisa mendukung fokus Mhm. kepada industri olahan end product. Barang Mhm. jadi, bukan setengah jadi ya. Jadi kita juga mau bukan hanya nickel pig iron atau MHP atau nikel sulfat, tapi Oke. betul-betul kita sudah punya stainless steel, kita sudah punya baterai, Mhm. bahkan sampai ke EV. Sehingga kita bangga kita punya EV made in Yes, Indonesia ya, atau ya, ya. baterai made in Indonesia. Not only second product, tapi end product. Gitu Mhm. loh Mbak Maria. Balik lagi ke tata kelola berarti ya, Bu. Tata kelola nikelnya mungkin juga Siap. harus, apa ya, harus sepaham juga nih apa yang ada di dalam Betul, negeri ya, Bu, ya. Nah, sejauh ini seperti apa kalau kita lihat dari betul. aspek pengawasan, kemudian juga, tadi ya terkait mengenai pembatasan dan lain-lain, apakah memang masih sering terjadi kecolongan-kecolongan gitu ya, sehingga concern kembali kepada ketersediaan itu menjadi salah satu topik yang harus jadi concern lah pastinya gitu? Betul. Ya, sebenarnya kan yang selalu kami push kepada pemerintah bagaimana penataan tata niaga pengelolaan sehingga terjadi good mining practice di hulu. Jadi saya sampaikan waktu seminar, kenapa pemerintah hanya fokus kepada hilirisasi, tapi juga tidak terlalu fokus bagaimana hulu. Kalau bahasa kami jadi hulunisasi, ya kan? Nah, bagaimana sih cadangan kita, sumber bahan baku kita kelola dulu yang baik, tidak terjadi lagi itu banyaknya satu tumpang tindih, kedua tambang ilegal yang semakin banyak luar biasa kami sendiri melihat wah kita semakin banyak tambang-tambang ilegal berkeliaran. Mhm, Nah, mhm, ini kan mhm. berdasarkan kebutuhan dan bahkan juga para pabrik olahan. Kalau bahasa kami kasar sekali kita bilang bahwa kok jadi kayak seperti penada ya menerima bahan baku dalam tanda kutip ilegal. Mhm. Nah, bagaimana sih sebenarnya kita mengurangi minimal mungkin kita mematikan semua ya itu dalam tanda kutip kemampuannya seperti apa ya gakum penindakannya seperti apa nah Mhm. pengawasannya seperti apa nah sekarang tinggal kembali ke diri masing-masing. Sesuai kami APMI itu bagaimana membuat negara adidaya masyarakatnya sejahtera masyarakat Indonesia ya baru pengusahanya ikut kaya raya atau bahagia. Nah pengelolaan hulunya dulu nih Mbak Maria yang harus Mhm. betul-betul dikelola sehingga lingkungannya tidak hancur cadangan biji nikel kita bisa stabil Oke. untuk mendukung industri hilir. Ini yang paling Mhm, penting. mhm, Ya, mhm. masyarakat sudah ikut menikmati belum hasil harta karun yang Iya, digali ini? iya. Masyarakat sekitar, dalam hal ini masyarakat tambang. Mhm. Pendapatan negara Oke. bagaimana? Ya, gitu.